Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Hari ini kita akan membahas gelombang kenaikan pajak bumi bangunan PBB yang bikin heboh di berbagai daerah di Indonesia. Dari Pati, Jombang, Cirebon, Semarang, sampai Bone di Sulawesi Selatan. Tarif PBB naiknya bukan main-main. Bahkan ada yang sampai 1000%. Luar biasa. PBB naik drastis. Rakyat kaget, turun ke jalan, pemerintah daerah panik. Tapi yang menarik, di balik angka-angka itu ada pola yang sama. Satu, dasar hukumnya sah, tapi prosesnya bermasalah. Yang kedua, warga tidak diajak bicara. Dan yang ketiga, efek politiknya langsung terasa. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Bupati Sudewo awalnya berencana menaikkan PBB sampai 250%. Hasilnya, dia gelombang protes besar-besaran. Akhirnya kebijakan itu dibatalkan, tapi cerita nggak selesai sampai di situ. Tidak, masyarakat sekarang justru minta Bupati mundur. Menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, kesalahan fatalnya adalah tidak melibatkan publik dalam penentuan NJOP. Padahal itu diwajibkan oleh PP nomor 45 tahun 2017. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikannya bikin mata terbelalak. Ada yang naik sampai 1202%. Bupati Jombang bilang ini bukan keputusannya, tapi pelaksanaan dari Perda nomor 13 tahun 2023. Alasannya, penyesuaian NJOP berdasarkan survei tahun 2022. Masalahnya, data di lapangan tidak selalu akurat. Akhirnya Pemkab terpaksa buka jalur keringanan lewat Bapenda. Di kota Cirebon ada warga yang PBB-nya melonjak dari 6,3 juta jadi 65 juta rupiah. Wali kotanya bilang tidak sampai 1000%. Tapi tetap saja mengakui ada yang perlu dikaji ulang. Sementara di Kabupaten Semarang, ada warga yang PBB-nya naik dari 161.000 jadi 872.000, naik 440%. Bupatinya mencoba menenangkan publik dengan memberi opsi keringanan sampai 50% untuk lansia, veteran, dan daerah terdampak bencana. Di Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan sampai 300%. Akibatnya terjadi bentrok antara mahasiswa HMI dan aparat. Ketua DPRD Bone bahkan mengaku terkejut dan menyebut kenaikan itu tidak memenuhi asas legalitas. Artinya ada peluang kebijakan itu dibatalkan. Kalau kita lihat, ada 3 benang merah dari semua kasus ini. Pertama, kenaikan NJOP jadi alasan utama, tapi data sering tidak akurat. 2, partisipasi publik minim, bahkan kadang sama sekali tidak ada dialog. 3, efek politik cepat terasa.
Dari demo besar-besaran sampai tuntutan mundur. Ini pelajaran penting bahwa kebijakan pajak yang menyentuh kantong warga harus diiringi transparansi, akurasi data, dan komunikasi publik yang baik. Kalau tidak, yang muncul bukan penerimaan daerah, tapi krisis kepercayaan. Sahabat sekalian, PBB itu memang kewajiban, tapi cara menaikkannya harus adil dan terbuka. Kini pertanyaannya adalah, apakah kenaikan PBB di daerah Anda sudah melalui proses yang benar? Saya Jalal Abu Sirin dari Just Opos Channel mengajak kita semua untuk kritis pada setiap kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita terus bisa membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik yang mempengaruhi hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat.